Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tribuners? Kembali lagi bersama saya Wisadi Suara dalam acara Oase. Nah, Oase episode kali ini kita akan membahas tentang arti mimpi. Sebenarnya mimpi itu sendiri dalam pandangan Islam itu bagaimana? Terus tentang menafsirkan mimpi itu seperti apa? Untuk menjawab itu semua, kita sudah terhubung dengan dosen tasawuf IAIN Surakarta, Dr. Haji Samsul Bakri. Assalamualaikum Pak Samsul. Assalamualaikum Pak Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak? Sedang Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Sedang sibuk apa ini Pak saat ini Pak? Ini biasa ngajar tapi daring ya. Oh ya, lewat online ya Pak ya? Ya. Oke. Untuk pembahasan kali ini Pak, untuk Oase minggu ini kita akan membahas tentang arti mimpi ya Pak ya? Ya. Oke. Untuk pembahasan pertama, sebenarnya mimpi itu apa itu Pak? Baik, mimpi sebenarnya adalah sebuah pengalaman bawah sadar yang terjadi ketika tidur. Melibatkan penglihatan, ya, pendengaran, ya, perasaan, dan sebagainya. Mimpi sifatnya manusiawi. Semua orang akan mengalami mimpi karena mimpi bagian dari pengalaman yang dialami oleh seluruh manusia tanpa kecuali. Oke, kalau begitu. Lantas arti mimpi sendiri itu apa Pak? Kalau di dalam pandangan Islam Pak? Sebenarnya mimpi itu artinya ar-ru'ya fil manam, melihat dalam kondisi tidur. Maka ketika seseorang tidur itu sering mengalami penglihatan-penglihatan. Bahkan sebenarnya bukannya penglihatan ya, tetapi juga pendengaran, ya, perasaan, ya, bahkan penciuman juga. Jadi sebenarnya mimpi adalah sesuatu yang sifatnya bawah sadar, bukan dalam kondisi kesadaran. Ar-ru'ya fil manam, jadi melihat dalam kondisi tidur. Kalau kita melacak arti mimpi dalam bahasa Arab begitu. Oke, jadi itu adalah bisa dikatakan seperti bunga tidur atau ada pertanda sendiri Pak dari Ya, maka di dalam Islam ya Nabi pernah, jadi mimpi ini ada penjelasannya di dalam naskah-naskah keagamaan. Salah satunya adalah apa yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mimpi itu ada 3 macam. Satu, mimpi yang benar, mimpi yang baik, yakni mimpi yang membawa kabar gembira. Allah memberikan gambaran atau mengilhamkan melalui mimpi tentang kabar gembira yang akan datang. Yang kedua adalah mimpi buruk, mimpi yang menciptakan kesedihan, yang muncul dari godaan-godaan setan. Yang ketiga, mimpi hasil imajinasi atau dialog dengan dirinya sendiri. Kalau dalam bahasa sekarang, apa yang diangan-angan siangnya atau beberapa hari sebelumnya yang sangat melekat di bawah sadar, maka biasa akan tergambarkan kembali melalui mimpi. Mimpi yang ketiga inilah bunga tidur, yang sebenarnya tidak memiliki makna, karena itu adalah gambaran dari bawah sadar ketika sehari atau siang sebelumnya mengalami dinamika dalam kehidupan atau terkait dengan angan-angan, kurang lebih begitu. Maka secara umum dapat dikatakan mimpi itu ada 2, mimpi yang benar dan mimpi yang hanya sekedar bunga tidur. Mimpi yang benar itu adalah mimpi kabar gembira dari Allah ataupun gangguan dari setan. Itu adalah mimpi yang sesungguhnya nyata, bukan sekedar bunga tidur atau bekas angan-angan di siang hari atau di beberapa hari sebelumnya. Oh, jadi bisa dikatakan arti itu dapat diartikan ya Pak ya? Apa? Arti berarti mimpi itu bisa diartikan ya Pak ya? Ya, maka ada sebuah hadis ya, mengatakan begini, Nabi pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Nabi mengatakan, ar-ru'ya juz'un min sittatin wa arba'in minan nubuwah.
mimpi itu, mimpi seorang mukmin ya. Ru'yal mukmin, mimpi seorang mukmin itu juz'un, bagian min sittatin wa arba'in minan nubuwah, bagian dari 1/46 kenabian. Artinya apa? Kalau bicara kenabian berarti kita bicara soal pewahyuan, soal hubungan spiritual antara langit dengan pikiran manusia, antara Allah dengan Nabi. Mimpi adalah bagian dari itu. Maka dikatakan 1/46, artinya salah satu tanda kenabian, bagaimana Nabi menerima informasi langit adalah melalui mimpi itu. Maka itulah Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, orang yang bermimpi benar, dia seperti melihat Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz adalah pusat rahasia semesta dari kejadian masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Itulah sebenarnya mimpi itu apa, seperti itu. Di luar mimpi yang bunga tidur ya. Kita tidak bicara mimpi yang bunga tidur. Bunga tidur itu kalau istilah Jawa ya impen-impenan. Karena siangnya memikirkan sesuatu, malamnya muncul dalam dalam mimpi. Maka kita bicara mimpi yang benar adalah bagian dari 1/46 kenabian. Oh, gitu Mas. Jadi kalau bisa dikatakan itu sebenarnya mimpi itu bisa diartikan itu sesuai dengan gimana, Pak? Apakah kita menerka-nerka sendiri atau bagaimana? Ya, artinya mimpi itu sebenarnya melihat fenomena kenyataan. Maka dikatakan Imam Ghazali, mimpi itu melihat Lauh Mahfuz. Apa itu Lauh Mahfuz? Lauh Mahfuz adalah pusat rahasia semesta. Kejadian masa lalu, masa kini, masa mendatang. Tetapi mimpi itu bentuknya simbol-simbol. Tidak mudah untuk ditafsirkan. Bahkan mimpi dua orang yang sama belum tentu tafsirnya sama. Seorang pawang ular ketika mimpi ketemu ular itu berkah karena dia ketemu dengan rezekinya. Tapi orang yang fobia ular ketemu ular itu mimpinya adalah mimpi buruk karena dia akan ketakutan. Maka mimpi itu ada tafsirnya. Tetapi saya tidak mengatakan tafsir mimpi itu benar. Itu dua hal yang beda. Jadi orang-orang yang bermimpi sendiri sebenarnya yang lebih mengetahui tentang kira-kira apa makna dari mimpi itu. Kalau digeneralisir, tafsir mimpi tentu itu tidak bisa dibenarkan. Nanti jadi ramalan. Oh, seperti itu ya, Pak. Nah, lantas gini, Pak. Apakah di zaman Nabi sendiri itu mimpi, apakah ada para Nabi itu pernah mendapatkan mimpi yang akan nantinya bisa dijadikan pedoman gitu, Pak? Ya, dari Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj, dia mengalami banyak mimpi-mimpi. Kemudian juga Nabi Yusuf, bahkan diceritakan dalam Al-Quran, dalam sebuah ayat, misalnya di surat Yusuf itu, kita dapat menemukan ayat tentang mimpi Nabi Yusuf. Jadi ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaiton, Nabi Yusuf ini ya, Ilqala Yusufu li abi, ketika Nabi Yusuf itu berkata kepada bapaknya, ya abati inni ra'aitu ahata asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai bapak, saya bermimpi melihat 11 bintang dan matahari dan bulan, dan saya melihat mereka sujud kepadaku. Itu mimpi Nabi Yusuf. Lalu dia bercerita kepada ayahnya, dan kemudian ayahnya meminta supaya Yusuf tidak bercerita. Itu adalah tanda-tanda kenabian. Juga mimpi Ibrahim ketika diperintah oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Itu melalui juga mimpi, sehingga Ibrahim awalnya adalah ragu-ragu, tapi ternyata benar. Itu artinya mimpi pun menjadi bagian dalam cerita-cerita kenabian, dalam kisah-kisah kenabian. Jadi memang kita tidak boleh menyepelekan mimpi, karena itu adalah fakta di dalam keagamaan. Maka disebut oleh Nabi itu bagian dari kenabian. Tapi bukan berarti agama lalu membahas soal mimpi terus. Mimpi hanya bagian kecil saja, tidak boleh terlalu dibesar-besarkan. Masih banyak hal yang lebih penting. Tapi ilmu mimpi Muslim harus tahu. Nah, kalau
tentang mimpi sendiri nih Pak. Sejak kapan manusia itu bisa menafsirkan mimpi yang dia alami seperti itu? Ya, tentu secara tentang itu tidak menjelaskan secara detail. Iya. Kita tahu dari kitab suci kalau berbicara soal apa mimpi-mimpi itu. Bahkan dari beberapa kisah-kisah besar kadang-kadang berawal dari mimpi. Misalnya begini, Al-Ma'mun, Khalifah Bani Abbasiyah, pernah bermimpi ketemu Aristoteles. Lalu dia kemudian gemar sekali untuk filsafat, gemar mengkaji filsafat. Dan oleh karena itu maka kemudian dilakukanlah program pemerintah Al-Ma'mun untuk melakukan penterjemahan buku-buku Yunani ke dalam dunia Islam. Itu salah satu diawali ya dari mimpi Khalifah Al-Ma'mun bertemu Aristoteles, filsuf Yunani. Kemudian juga banyak sekali sebenarnya, misalnya Ibnu Arabi pernah mimpi ketemu Nabi, lalu ditulislah itu dalam kitab Fususul Makiyah, Fususul Hikam, misalnya begitu. Jadi mimpi-mimpi kadang dalam tasawuf dan filsafat itu menjadi hal yang penting walaupun kelihatannya sesuatu yang sederhana. Oh, seperti itu ya Pak. Berarti sejak zaman kenabian itu manusia itu sudah bisa semacam menafsirkan mimpi sendiri ya Pak? Atau ya, jadi mimpi ternyata apa dalam kitab-kitab suci dijelaskan juga Nabi ini, mimpi ini dan seterusnya itu. Berarti sudah ada pada era era tradisi agama-agama samawi sudah bicara soal mimpi. Bisa jadi sebelumnya atau di luar agama-agama juga banyak bicara soal mimpi-mimpi itu. Karena hubungan antara Allah dengan hamba yang dikaitkan dengan doa soal-soal spiritual itu banyak terkait dengan mimpi. Oke. Nah, ini Pak, adakah doa-doa khusus saat bermimpi, Pak? Ya, sebenarnya mimpi baik tentu doanya doa-doa baik ya, doa-doa syukur, ya, doa-doa tahmid. Ya. Mimpi buruk doa-doa istighfar. Kalau doa khusus sebenarnya tidak perlu kita menghafal doa-doa tertentu. Artinya mimpi baik doanya baik, mimpi buruk. Bahkan Nabi mengatakan jika mimpi buruk maka meludahlah ke sebelah kiri. Lalu berdoa mohon ampunan, istighfar ataupun bertawul. Kurang lebih begitu. Jadi tidak ada doa-doa khusus, hanya kita kalau bermimpi buruk hanya perlu beristighfar, jika bermimpi baik itu sebenarnya tidak perlu menjabarkan ketekunan atau apa gitu ya Pak? Atau gimana? Menjabarkan apa? Jika kita bermimpi jika bermimpi buruk itu kita hanya perlu beristighfar kepada Allah. Ya, dan meludah ke arah kiri. Ke arah kiri. Nah, kalau mimpi baik nih Pak, sebenarnya kalau boleh tidak sih kalau kita bermimpi baik ataupun buruk itu diceritakan ke teman-teman kita sendiri? Ya, yang tidak boleh adalah menceritakan mimpi buruk. Karena menceritakan mimpi buruk berarti mengundang keburukan itu, ingin menghadirkan keburukan itu kepada kita maupun teman yang kita ceritai. Maka dengan meludah itu artinya kita membuang mimpi buruk itu, menghapus supaya mimpi itu tidak berdampak bagi kita dan orang yang di sekitar kita. Kalau baik, itu justru perlu bersyukur, mendapatkan gambaran yang indah. Bercerita tentang kebaikan, apapun itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi ketika mimpi itu sangat luar biasa, sifatnya sangat spiritual, seolah-olah kejadian yang akan datang, maka hati-hati untuk tidak mengobral, tidak menceritakan ke publik, kecuali ke orang-orang tertentu dan orang-orang dekat. Karena nanti ada bahayanya ketika semua orang diceritakan. Yang pikirannya apalagi tidak nyambung atau belum sampai makomnya untuk berbicara soal mimpi yang benar. Maka spiritualis, para sufi ketika bermimpi dia hanya bercerita kepada gurunya atau murid-murid terdekatnya, bukan langsung kepada publik. Oh, seperti itu ya Pak. Jadi kalau ada mimpi baik pun juga tidak perlu terlalu digembar-gemborkan kepada orang sekitar atau bagaimana itu ya Pak? Ya, kalau mimpi biasa ya itu tidak apa-apa diceritakan mimpi yang menyenangkan. Tapi kalau mimpi itu sifatnya itu sangat rahasia dan
seolah-olah yakin betul akan terjadi sesuatu, sebaiknya tidak menceritakan secara vulgar, tapi boleh memberi kabar gembira. Tapi jangan menceritakan secara vulgar ke publik. Oh, seperti itu, Pak. Berarti... Karena itu bagian dari, dikhawatirkan itu adalah bagian dari apa yang disampaikan Imam Ghazali. Dia melihat masa depan tentang sesuatu. Kalau masa depan itu diungkap kepada publik kan tidak baik. Maka harus hati-hati. Kalau dicerna oleh orang yang akalnya tidak sampai, maka justru akan menimbulkan fitnah dan seterusnya. Jadi mimpi itu unik ya, sesuatu yang nyata di bawah sadar, tetapi ketika dibicarakan panjang lebar menjadi aneh karena mimpi kok dibicarakan dan seterusnya. Oh gitu. Jadi tidak perlu terlalu vulgar, hanya beberapa poin-poin saja yang sepertinya tidak perlu dikatakan, kita perlu mengatakannya gitu ya, Pak ya. Ya, jadi seperlunya yang penting, urgen, dan misalnya mimpi menyaksikan sesuatu akan terjadi pada orang lain. Maka jika itu sesuatu itu baik, diberilah kabar gembira, tetapi bukan menceritakan, nanti itu menjadi ramalan. Jadi batasnya itu akan tipis sekali bercerita soal mimpi dan ramalan, supaya kita tidak terjebak pada ramal-meramal. Tafsir-menafsir juga gitu ya, Pak ya? Ya, apalagi tafsir kadang salah walaupun mimpi benar. Jadi banyak kejadian mimpinya benar, tetapi ketika ditafsirkan, tafsirnya yang salah. Seperti kondisi perasaan. Kondisi perasaan itu jelas sebenarnya kita tahu persis, tapi ketika diomongkan, maka bahasa tidak mewakili, tidak cukup mewakili apa yang terjadi di dunia perasaan. Mimpi juga bisa seperti itu. Oh iya, seperti itu. Berarti nggak usah menafsirkan diri sendiri, tapi cuman hanya apa namanya, dikip sendiri aja seperti itu ya, Pak ya. Berarti nggak Ya, boleh. tapi boleh menafsirkan untuk diri sendiri, untuk kehidupan yang hati-hati. Jadi itu seperti sebuah tanda atau sebuah isyarat. Maka ketika isyarat itu datang, tentu kita harus melakukan antisipasi tentang kehidupan ke depan itu. Jadi isyarat itu menjadi penting untuk kita renungkan, ketimbang kita ceritakan ke banyak orang. Maka tadi ketika Nabi Yusuf itu mimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, ayahnya melarang untuk bercerita kepada saudara-saudaranya. Karena itu adalah isyarat bahwa Yusuf akan diangkat menjadi nabi dan rasul. Kalau cerita, maka bisa jadi dibunuh. Ini artinya isyarat-isyarat yang perlu ya dikomunikasikan kepada sedikit orang tanpa dipublikasikan kepada orang banyak. Nah, ada perkataan seperti ini, Pak. Kalau kita bermimpi tentang seseorang, baik itu teman atau orang tua, maka seseorang itu sedang rindu kepada kita. Itu sebenarnya benar atau tidak? Ya, sebenarnya itu tidak benar 100%. Bisa jadi benar, tapi tidak benar 100%. Tadi itu kembali kepada mimpi yang dasar tadi, konsep mimpi dasar. Mimpi yang itu sudah menjadi angan-angan, berarti hanya bunga tidur. Tetapi bisa jadi itu adalah kejadian spiritual yang terjadi ketika seseorang itu bermimpi. Maka bisa benar dan bisa tidak. Tapi kalau membenarkan 100%, pastilah itu salah. Karena sumbernya bisa jadi ya berbeda. Maka ada istilah mimpi sepertiga malam terakhir adalah mimpi yang benar. Itu artinya sepertiga malam itu kondisinya betul-betul hening, sehingga kita sering membuka diri menerima informasi langit, informasi samawi. Bentuknya adalah mimpi. Tentu tidak harus sepertiga malam, kapanpun sebenarnya. Hanya kalau bicara sepertiga malam itu kan suasananya hening. Beda dengan mimpi siang bolong. Tidurnya orang di waktu siang biasanya tidur yang tidak tidur yang kelelahan atau tidak begitu disengaja, sehingga pikiran yang masih dinamis itu sering muncul di bawah sadar. Maka sering disebut mimpi di siang bolong ya bunga tidur. Kurang lebih begitu. Jadi itu belum tentu sepenuhnya benar, tapi cuman ya, kemungkinan benar ada. Iya. Tidak sepenuhnya benar, tapi bisa jadi adalah benar. Maka dilihat apakah itu bunga tidur atau itu sebenarnya bagian dari kenyataan yang terlihat oleh mata batin kita ketika tidur.
batasnya memang tipis sekali, maka hati-hati, harus hati-hati untuk memahami itu. Oh, ya. Nah, untuk yang terakhir nih Pak, sunnah sebelum kita tidur agar tidak berjauh dari mimpi buruk ataupun hanya sebatas mimpi baik pun itu kita sebelum tidur itu disunahkan seperti apa Pak? Ya, sebenarnya yang dipersoalkan bukan mimpinya itu, tetapi bagaimana tidur kita adalah berkah. Yang kedua, bagaimana tidur kita itu tidak dalam gangguan setan dan jin. Maka perlu bersih, perlu tenang pikiran, perlu berdoa kepada Allah, dan pasrahkan diri kita kepada Allah, intinya itu. Kalau doanya apa, banyak sekali doa-doa kebaikan, doa-doa sebelum tidur. Tetapi intinya adalah bagaimana tidur kita berkah, dan bagaimana supaya tidur kita tidak diganggu oleh bangsa jin, bangsa setan. Tidak perlu doa, ya Allah berilah kami mimpi yang indah, itu tidak perlu. Oh ya gitu Pak. Oke Pak, sebagai penutup nih Pak, ada sepatah dua patah kata untuk para Tribuners sebelum kita menutup acara kita ini. Ya, jadi para Tribuners, saya ingin memberikan sepatah dua patah kata terkait dengan mimpi. Mimpi itu adalah kejadian yang kita alami, bahkan setiap hari kita memiliki atau mengalami mimpi. Setiap malam kita tidur bisa jadi puluhan, ratusan mimpi, walaupun yang kita ingat itu sedikit sekali. Mimpi itu sebagian hanya bunga tidur, yakni kejadian-kejadian pada siang hari, atau angan-angan kita, atau imajinasi kita yang muncul di bawah sadar kita ketika kita mimpi. Tapi mimpi juga bisa berarti sebuah informasi langit, informasi samawi yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang ditangkap oleh bawah sadar kita dalam bentuk gambaran-gambaran yang sifatnya simbolik. Maka berhati-hatilah menafsirkan mimpi. Tidak semua mimpi itu benar, tapi tidak semua mimpi hanyalah bunga tidur. Maka sering-seringlah untuk memahami mimpi itu, merenungi, sehingga kita akan belajar tentang mimpi dari pengalaman kita atau pengalaman kita ketika kita mengalami mimpi-mimpi. Oke, baik. Terima kasih Pak Samsul atas penjelasan tentang arti mimpi dalam pandangan Islam. Semoga ini bermanfaat sekali buat para Tribuners nih, Pak Samsul, agar mengetahui sebenarnya mimpi itu seperti apa, kita boleh menafsirkan mimpi atau tidak, atau ada 3 jenis ternyata ya Pak ya. Mimpi gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Samsul atas waktunya yang telah sama-sama para Tribuners agar lebih memahami mimpi itu seperti apa. Baik. Terima kasih Pak Samsul. Assalamualaikum Pak Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Tribuners, arti mimpi dalam Islam yang dijelaskan oleh dosen Tasawuf IAIN Surakarta, Bapak Syamsul Bakri. Nantikan episode Oase berikutnya bersama saya Wisada Suara dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.